Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kembali Allah menghidupkan kita sesudah mematikan kita beberapa saat, dan kembali Allah mudahkan kita untuk melakukan amal saleh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah. Pada pagi ini dalam kajian hadis dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kita akan melanjutkan kepada pembahasan doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah, doa yang dibaca oleh Rasulullah baik sebelum ataupun sesudah beliau makan. Jadi pada pagi ini kita akan melanjutkan kepada bab doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau makan, baik ketika sebelum ataupun ketika sesudah. Mari kita lihat di antara hadis yang meriwayatkan tentang perkara ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid ibni Abi Habib an Rasid ibni Jandal al-Yafi'i an Habib ibni Aus an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Jadi hadis ini
ujungnya itu kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, Abu Ayyub ini adalah salah seorang sahabat Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari. Apa kata beliau? Kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqaraba ta'aman falam ara ta'aman kana a'zama barakatan min awwala ma akalna wa la aqalla barakatan fi akhirih faqulna ya Rasulullah kaifa hadha qala zakarna smallahi hina akalna summa qa'ada man akala walam yusammillaha ta'ala fa'akala ma'ahu syaitan. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, suatu hari kami sedang duduk berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ayyub menceritakan pada waktu itu beliau dengan Nabi sedang duduk bersama. Kemudian tiba-tiba ada makanan yang dihidangkan. Kemudian apa kata Abu Ayyub? Ya, apa kata Abu Ayyub? Kemudian ketika dihidangkan makanan, Abu Ayyub ketika itu berkata, aku belum pernah melihat ada makanan yang lebih banyak berkahnya dibandingkan apa yang aku temukan hari ini. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika makanan itu dimakan ternyata terasa lebih banyak daripada apa yang sebenarnya ada. Padahal sebenarnya banyak-banyak, tapi terasa banyak. Alun barang usah makanan boleh kenyang. Maka ketika itu bertanya Abu Ayyub kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat ada makanan yang lebih banyak berkahnya dibandingkan makanan yang dihidangkan kepada kita pada hari ini. Ya, malah sampai makanan itu terasa sangat banyak sekali, padahal ya sebenarnya tidak terlalu banyak. Maka kemudian beliau bertanya, wahai Rasulullah, ada apa ini? Kenapa bisa seperti ini? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa beliau dengan sahabat yang lain ini menunjukkan beliau tidak berpuasanya. Inna dzakarna smallahi hina akalna, sesungguhnya kami menyebut nama Allah Bismillah ketika akan makan. Kemudian duduklah orang yang tidak menyebut nama Allah dan ikut makan, sehingga syaitan pun ikut makan. Jadi Nabi menyebut keadaan ketika makanan terasa sedikit. Jadi ketika itu Rasulullah makan dengan para sahabat yang ternyata semuanya sebelum makan membaca nama Allah, sehingga makanan itu terasa berkah. Artinya dia sebenarnya tidak banyak, tetapi terasa banyak. Sebaliknya ada pula yang makan, artinya bukan Nabi saja ini, tapi ada juga sahabat yang lain yang mungkin tidak muat satu tempat, kemudian makan pula di tempat yang lain, masih di dekat Nabi. Padahal yang dihidangkan sama, tapi tidak terasa banyak. Makanya Nabi mengatakan, ada pula orang yang makan, dia tidak menyebut nama Allah, sehingga syaitan pun ikut makan. Ya, sehingga syaitan pun ikut makan. Jadi ketika seseorang dia akan makan, dia akan minum, maka dia awali dengan menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah ini yang paling pendek, Pak. Yang paling pendek Bismillah, itu yang paling pendek. Bagaimana seandainya seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya, bagaimana seandainya seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim? Maka di antara apa yang dikatakan oleh para ulama,
Nabi itu mengajarkan yang paling mudah. Jadi bukan berarti seseorang tidak boleh membaca lengkap Bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan dua asma Allah yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma biasanya orang kalau ke makan ingin lama, ingin panjang, doanya ingin pendek. Paling apa dia ingin pendek atau ingin panjang, ingin capek sudah atau ingin lama sudah, pasti ingin capek. Sebagai bentuk kasih sayang Nabi, maka Nabi mengajarkan doa yang pendek. Ya, Nabi mengajarkan doa yang pendek, Bismillah. Ya, tapi bukan berarti ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim maka dia telah menyelisihi sunnah, bukan. Ya boleh saja, hanya saja tentu lebih lama, dan Nabi itu menginginkan kemudahan bagi umatnya. Apalagi orang kalau mau makan itu biasanya ingin cepat, ya, ingin capek. Inilah menahan sejak tadi. Doa panjang loh. Itu hikmahnya Pak Ibu. Jadi hikmahnya kenapa Nabi cuma menyebutkan Bismillah, ini adalah sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini, adalah bagaimana di antara suatu hal yang perlu kita biasakan adalah mudah dalam memberikan makanan. Mudah dalam memberikan makanan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, Nabi bersama Abu Ayyub Al-Ansari sedang duduk-duduk, kemudian dihidangkan makanan. Ya, dihidangkan makanan. Jadi di antara sedekah yang terbaik itu adalah sedekah makanan. Di antara sedekah yang terbaik itu adalah sedekah makanan, apapun bentuknya. Ya, apapun bentuknya. Makanya kini apa namanya? Baca lihat hari Jumat ya. Hari Jumat banyak sekarang. Ya, hari Jumat berkah. Ya, sudah semayang Jumat apa namanya? Jemaah Jumat itu dapat makan. Kalau tidak kaya makan di situ bisa membungkui pulang. Ada pertanyaan seperti ini. Ada sunnahnya Ustaz. Ya, ada sunnahnya itu bagi nasi bungku itu untuk dibawa pulang dari Jumat itu. Bapak di Jumat saya. Kamu kadang-kadang heran kan? Ya. Inyo sudah landak satu nyumbang, ayo protes itu. Sebenarnya kalau secara hukum asalnya tidak ada kaitannya dengan hari. Tidak ada kaitan dengan hari. Kapan saja. Malah kok bisa setiap hari Isya sampai sembahyang zuhur itu, asal pulangnya sembahyang zuhur, nyumbuk nasi bungku pulang. Cuma kalau dibuat setiap hari, model itu pertanyaannya, siapa kejadian donat itu? Kan itu loh salah. Sehingga kalau tidak bisa setiap hari, dibuatlah program sekali senyumat. Nah, orang tidak satu nyumbang Bapak Ibu, ayo cik minyak banyak tu. Ayo kritik sekali. Sedekah Jumat itu hukumnya bid'ah. Saya Bapak Ibu salah ya semua. Ya. Bukan berarti sedekah itu cuma dianjurkan di hari Jumat. Berbagi makanan itu dianjurkan hanya di hari Jumat, tidak. Hanya saja kalau setiap hari siapa pula yang akan memberikan, maka orang mengambil momen satu kali satu pekan. Yang paling ramai satu kali satu pekan apa? Hari itu hari Jumat. Cuma jangan pula nanti berubah niat. Ada jemaah masjid dan sebelum tak sembahyang Jumat, tapi dia mulai bagi nasi kalau Jumat sembahyang Jumat lah. Itu rendah banget nih, rendah banget tujuan itu.
Inyo datang ke masjid, dia ada pembagian nasi bungkus. Yang dikasih Allah tu jauh lebih baik dibandingkan yang kita harapkan itu. Ini di antara amalan yang sebenarnya tidak terlalu berat Bapak Ibu, tapi besar pahalanya adalah memberikan makan. Makanya Allah menceritakan di antara amalan penduduk surga apa? Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatimau wa asira. Allah menceritakan di antara amalan penduduk surga itu memberi makan. Wa yutimuna ta'ama ala hubbihi, memberi makan yang makanan itu mereka suka. Dia awak kalau kabar dia makanan tu dan makanan yang awak sendiri tertuju ya. Dah lama dah sudah awak lagi di sana tu ah. Jadi bantu tong sampah kawan dia. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yang ditawan. Di salah satu amalan besar Bapak Ibu adalah memberikan makan. Memberikan makan. Jadi program sedekah Jumat itu bagus. Ya bagus. Karena kita ya kalau bisa malah setiap hari begitu lebih bagus lagi. Ya, kalau memungkinkan. Tetapi kalau tidak, ya mengambil momen hari Jumat, apalagi hari Jumat adalah hari terbaik, ya seseorang memanfaatkan keutamaan waktu. Ya. Malah ditampil waktu dia dulu sesekali ya. Ya, kabarnya ya. Dia dua makan bersama sesekali ya. Cuma ada cocok-cocok jadwal mulai. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti cocok jadwal. Ya. Kemudian yang kedua, di sini pelajaran juga bagi kita bahwasanya sebelum seseorang makan itu hendaklah dia berdoa. Bismillah. Kalau dia makan diawali dengan bismillah, maka syaitan tidak terlibat di dalam makannya. Syaitan tak satu makanan. Sehingga yang makan itu murni, sehingga yang makan syaitan tak satu. Tapi kalau dia nak baca doa, nak baca bismillah, syaitan ikut. Itu yang menjadikan dia makan itu tak cukup-cukup, tak kanyang-kanyang. Malah ada orang makan banyak Pak Ibu, tapi badannya kadang-kadang makan banyak, sehingga kecil orang. Tak banyak caci yang satu makan dia. Akhirnya bisa jadi tadi secara syariatnya setan ikut numpang. Karena itu selapar-laparnya seseorang, jangan dia main langsung-langsung saja, dia berdoa. Ya, dia berdoa. Jangan langsung dia makan. Sekalipun dia dalam keadaan yang sangat lapar, yang sangat luar biasa. Malah seandainya dia lupa, tetap diperintahkan. Nanti kita akan jelaskan di hadis berikutnya. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Lupa tak makan ya, malah lampi habis baru tak kenal. Hanya baca situ lah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awalnya dan bismillah pada akhirnya. Ini pentingnya mengawali makan minum dengan mengucapkan bismillah, dengan berdoa. Nah, kita lihat hadis yang mirip dengan hadis ini, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dari sahabat Jabir,
annahu sami'a Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Jabir bahwasanya beliau mendengar Nabi berkata, apa perkataan Nabi? Idza dakhala rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wa la 'asha wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhuli qala asy-syaitan adraktumul mabit wa idza lam yadhkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal asya. Dari sahabat Jabir, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu masuk rumah, kemudian ia mengawalinya dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Paling pendek Bismillah. Kalau dia ingin misalnya, karena intinya di sini menyebut nama Allah itu intinya. Atau dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Paling pendek dia ucapkan Bismillah. Apabila dia masuk ke rumahnya, kemudian dia baca Bismillah, maka syaitan berkata, kata Nabi. Syaitan berkata, apa kata syaitan kepada kawan-kawannya? Tidak ada tempat bermalam jatah kita di sini pada malam ini. Kemudian kalau dia akan makan, dia awali juga dengan Bismillah, maka syaitan pun berkata kepada anak buahnya, dah dulu dia akan makan waksiko ini. Sebaliknya, kalau seseorang masuk ke satu rumah, tidak dia awali dengan membaca Bismillah, maka syaitan berkata kepada anak buahnya, ado jatawa lalu risiko kini. Dan ketika orang itu makan, tidak pula diawalinya dengan Bismillah, maka syaitan pun berkata, ado ulo jatah makan wa risiko kini. Itu pengaruh mengucapkan Bismillah. Paling pendek Bismillah, itu paling pendek. Ngantuk awak lah ngantuk mana? Kadang-kadang kalau lah ngantuk, kadang lupa saya kok, ngantuk ikut. Ketika lah ngantuk dari luar, masukan kunci ke lubang. Nah, kalau macam-macam tu, langsung masuk. Atau mereka kasuan. Di sini berlaku apakah rumah kita atau tempat-tempat yang lain. Apa boleh hotel? Ibu nak tahu kan, hotel itu siapa yang nginap sebelumnya? Sebelum kita nginap siapa? Kita tak tahu. Entah orang kafir yang nginap, entah orang lain situ, tak tahu ada. Pokoknya kalau lalu di satu tempat, apalagi tempat itu seperti tadi, tempat yang tidak lazim kita tidur di situ, itu harus lebih banyak baca doa. Kapan perlu mengaji wak situ dulu. Atau kasur itu dikirai. Kalau ada sapuni diketek, dikirai. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Disapu kasut. Kalau enggak, kok jual kain atau jual apa. Entah gaduh-gaduh ini setan situ. Entah gaduh ke situ. Sangantuk aku pun. Orang kalau dah ngantuk, esok lupa. Semua orang ngantuk dan perlu dia nyopok. Lalu dan perlu capek dia. Sehingga kadang-kadang dia lupa. Ini kalau seseorang masuk rumahnya, langsung nyolong saja masuk.
nyelonong boy namanya itu. Dia tidak berdoa, dia tidak mengucapkan bismillah, paling pendek minimal bismillah. Tidak ada dia baca. Maka setan ikut masuk. Lalu asiko kini. Demikian juga kalau dia makan tidak dia baca bismillah, maka setan pun berkata kepada anak buahnya, "Ado dia tawak ini." Malah dalam riwayat yang lain, termasuk ketika seseorang bergaul dengan istrinya, tidak dia baca pula. Asal tolu setan di dalam pergaulan suami istri. Pokoknya batu kecil orang-orang lain, wah aku anak kurang ajar, madan, lagi cerita. Lain sampai ada cerita tu ibu ya. Jam mau saya yang mendengar cerita tu. Lagi cerita, apa orang mau baca bismillah tu. Setan terlibat itu. Setan terlibat. Jadi itu besarnya pengaruh mengucapkan bismillah, kan pendek itu. Bismillah itu paling tidak pendek, tapi pengaruhnya sangat luar biasa. Ya, pengaruhnya sangat luar biasa. Sehingga apabila seseorang penghuni rumah itu dia tidak baca bismillah, setan ikut masuk. Coba Bapak Ibu bayangkan. Awalnya kebanyakan setan di rumah orang kafir itu buat. Malah kebanyakan itu. Apalagi tanpa ibadah orang kafir itu, malah kebanyakan. Sarang itu, sarang nubana itu. Dan rumah itu apabila orang masuk ke dalamnya, diawali dengan doa, maka rumah itu akan nyaman. Akan nyaman. Makanya masjid itu nyaman, Bu. Kalau orang masuk ke situ baca bismillah, malah Nabi pada bismillah itu baca orang, maka masjid itu nyaman. Makanya orang mudah lalu di masjid. Cubalah sepayah-payah lalu di rumah, cubalah ke masjid. Apalagi sedang wirid itu jangan. Senyalang-nyalang cek mata di rumah ya. Itu saja. Mudah lalu itu dia keberkahan tadi. Ya. Jadi penting kita mengawali semua aktivitas kita dengan bismillah. Itu paling tidak. Bismillah. Boleh juga bismillahirrahmanirrahim. Adapun Nabi mengajarkan lafaz yang paling pendek. Sekali lagi, ini adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat. Maka Nabi mengajar pendek saja. Boleh umat ini senang. Boleh tidak mau memberikan beban-beban yang banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, termasuk seperti yang kita sampaikan tadi, malah seandainya seseorang ketika makan lupa dia mengawalinya dengan bismillah, tidak lalu dipakai prinsip aba ajwa lain, tidak bentuk itu dah. Tetap disuruh berdoa. Nabi mengatakan, "Idza akala ahadukum fanasiya ayyadhkurallaha ta'ala ala ta'amihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Apabila salah seorang di antara kamu makan dia, dan dia lupa menyebut nama Allah sebelum makannya, maka hendaklah dia membaca nama Allah, menyebut nama Allah di saat dia makan. Di saat makan itu sebutnya. Aslinya bila menyebut, aslinya sebelum. Tapi lupa, mungkin dia tak kampi mana mungkin. Ada bacul-bacul, ada hukumnya dia kawan. Sementara persaingan tetap misalnya. Jadi anak pesantren itu, kadang-kadang ada nak menapik kawannya.
Jadi kalau sesuatu itu dijatah, kalau Nabi orang dia dijatah waktu haram. Haram. Apa ni kecil sejak awal? Kau jatah cicit, kau yang biar lah biar kau jatah. Berarti pasti ada nanti. Anda boleh. Kecuali memang tidak dijatah. Terserah berapa mau diambil, tapi dengan catatan dimakan. Kayak ibu-ibu apa-apa ketika kau pergi umrah, itu tidak ada jatah. Barang ketujuh dia awal itu. Tidak ada jatah itu. Oh ambil ikan kat dua. Dia ambil rotan dua kat tiga. Pertanyaannya, mereka makan. Itu pertanyaan. Beko yang sudah diambil, rupanya tidak lama lah, dah tinggal sedikit dia. Dah tinggal sedikit dia. Sudah boleh jatah, itu bebas. Nah, seandainya seseorang sedang makan, dia lupa, dia tidak ada baca doa, di tengah aktivitas makannya, ingat dia. Ingat, takanan dia. Maka di saat itulah dia baca doa, Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Ya. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Jadi begitu pentingnya membaca doa, membaca bismillah nih, sehingga sekalipun terlupa tetap dibaca juga nanti. Ya, sekalipun sudah terlanjur makannya tidak masalah. Ya, kalau masalah itu daripada tidak, ya. Jadi tetap bisa berdoa, sekalipun doanya tidak lagi di awal, tetapi di tengah aktivitas makan. Ya, kemudian kita lihat pula hadis berikutnya yang juga mirip-mirip dengan ini dari Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah ini adalah anak tiri Nabi, bukan anak angkat, anak tiri. Karena ibunya jadi istri Nabi, Ummu Salamah. Suami Ummu Salamah ini sebelum Nabi adalah Abu Salamah dengan Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Berarti itu anak tiri Nabi. Makan bareng dengan Nabi, makan bersama dengan Nabi. Ya, makan bersama dengan Nabi. Nah, ketika makan bersama dengan Nabi, ternyata Umar bin Abi Salamah itu mengambil apa saja, mau dekat, mau jauh, diambilnya. Mau kacanya. Maka Nabi pun memberikan pelajaran dengan halus. Apa kata Nabi? Ya Hulam. Ya, Nabi ketika itu mengatakan, Ya Hunay, dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain, Ya Hulam. Astagfirullah ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai awalilah makan dengan bismillah, makanlah dengan kananmu, dengan tangan kananmu, dan ambillah yang dekat. Ini Nabi makan bareng dengan anak tirinya. Nah, itu pelajaran juga bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang janda punya anak. Hanya namanya saja disayang. Tidak ada maknya sayang, anaknya merasai. Tidak boleh seperti itu. Kalau siap dengan ibunya, siap juga dengan anaknya. Kalau tidak mau saja lain. Nabi makan bareng dengan anak tiri beliau. Malah beliau beri pelajaran, wahai nak, kalau kamu makan, awali dengan bismillah. Makan dengan tangan kananmu, kemudian ambil yang dekat denganmu.
Nabi memberi pelayanan dengan halus sekali sehingga masuk. Malah disebutkan semenjak nasihat Nabi itu, cara makan Umar bin Abi Salamah itu selalu seperti itu, berkesan baginya. Ya, jadi awak maju teguran pun harus hati-hati, Pak. Jangan sampai ni awak elok, justru yang terjadi keburukan. Lari orang berbuatnya. Tidak mau orang terima. Kenapa? Karena bisa jadi cara kita tidak pas. Kita memberi nasihat tapi bahasanya kasar. Atau di hadapan orang ramai, sehingga dia merasa dipermalukan. Sehingga menurut kita, kita sedang menegurnya, sedang memberi nasihat. Tapi menurut dia, kita bukan sedang memberi nasihat, tapi sedang membuli. Yang ada bukan kesadaran, tapi yang ada adalah dendam. Pemaluan dari orang kecil. Candik yang nanti. Tunggu masanya. Nah, jadi lihat bagaimana Nabi memberikan pelajaran sehingga berkesan sekali. Dan akhirnya apa? Umar bin Abi Salamah setiap beliau makan, maka beliau selalu seperti itu. Ya, masih ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini. Insyaallah kita kaji pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan, Pak Ibu? Bismillah. Pak Ibu? Apakah dengan bismillah atau dengan salam? Yang lebih kuat perintahnya adalah bismillah. Kalau salam itu sebenarnya bukan kepada rumah, tapi kepada orang. Ya. Bukan kepada rumah. Artinya kalau tidak ada orang di rumah, tidak baca salam, wa'alaikum. Tapi kalau ada orang dalam itu, baca salam. Tapi kalau tidak ada, cukup dengan bismillah saja. Artinya apa? Bismillah ini lebih diutamakan daripada mengucapkan salam. Kalau bismillah ini tidak ada orang, baca bismillah. Tapi kalau salam, baca kalau ada orang. Nah, tengok misalnya, di dalam surat An-Nur, ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Ini sebenarnya ucapan salam untuk siapa? Untuk rumah atau untuk orang? Untuk orang. Sekalipun kalau tidak ada orang di dalam, boleh juga ucapkan salam, boleh. Ya, malaikat ada itu. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih penting ucapan salam daripada bismillah? Lebih penting ucapan bismillah. Itu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang awak kaji pada pagi kini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.